Salat adalah obat definitif bagi jiwa. Konon ketika bersedih karena sesuatu masalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan segala nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sehingga pada sempat berkumpul di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat duhur, salat maghrib, salat berjamaah. Salam dan taslim kita ajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, membawa agama Islam. Salah satu amanah yang diemban beliau adalah untuk merubah perilaku manusia dari perilaku jahiliyah kepada perilaku dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membawakan satu materi, yaitu mengenai masalah salat sebagai terapi jiwa dan tubuh atau raga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha laqabiratun illa 'alal 'asiin. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya dengan demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita tahu bahwa salat mengandung keutamaan yang sangat besar dalam menghibur kesedihan jiwa, membahagiakan hati dan menguatkannya, serta melapangkan dada karena di dalamnya terbentuk hubungan kalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan amalan terbaik, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim dari Sauban radhiyallahu anhu, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik amal perbuatan adalah salat. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan laku salat memuat rahasia besar yang dalam mendatangkan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dalam kelan salat adalah besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Salat adalah obat definitif bagi jiwa. Konon ketika bersedih karena sesuatu masalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan salat. Salat juga merupakan pengobatan yang efektif bagi fisik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat aku sedang tidur sambil mengeluh sakit perut, beliau langsung berkata kepadaku, "Hai Abu Hurairah, kamu sakit perut?" Aku menjawab, "Benar Rasulullah." Kemudian beliau menukas, "Berdiri dan salatlah. Kun fasalin fa innaka fi salati sifaa."
berdiri dan sholatlah. Sesungguhnya sholat adalah obat penyembuh. Salat merupakan aktivitas biologis yang mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi rohani dan juga jasmani manusia. Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Muhammad berkata, perumpamaan salat 5 waktu seperti sungai yang mengalir jernih di depan rumah salah seorang dari kalian. Ia pun mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali dalam sehari, sehingga tidak ada lagi kotoran yang tersedia di badannya. Nah, dengan demikian salat benar-benar merupakan luminous prototip yang menegaskan keagungan metode Qurani ini. Telah dijelaskan mengenai hal ibadah salat dari awal, mulainya dari esensi agama Islam. Betapa mudah dan sangat beruntung sekali para ahli ibadah, khususnya ketika beribadah salat. Dari sini muncul manfaat salat bagi tubuh manusia, yang mana tubuh manusia merupakan alat yang paling utama untuk melaksanakan salat. Bahkan atau hanya akan menyembuhkan rasa capek atau gerah atau kepanasan dalam melaksanakan salat bagi yang tidak biasanya. Ternyata banyak sekali penelitian atau riset yang mengungkapkan bahwa salat merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Dengan salat, tubuh manusia akan terjaga dengan baik dan seimbang, yang disebabkan karena gerakan-gerakan yang terdapat dalam salat itu sangat cocok untuk melatih seluruh anggota badan, baik dalam maupun bagian luar. Bukti-bukti penelitian ini dapat ditemukan dari berbagai macam buku tentang keistimewaan salat. Selain itu, dapat juga mengunjungi tempat kebugaran kesehatan seperti rumah sakit. Anda memberikan informasi bahwa salat merupakan salah satu terapi kesehatan yang baik. Selanjutnya, salat dan kebugaran badan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bisri Mustafa dalam bukunya berjudul Menjadi Sehat Karena Salat, menyatakan bahwa apabila seseorang mandi sehari sebanyak 5 kali persis dengan waktu salat, maka tubuh tersebut akan merasa segar dan bersih. Begitu pula halnya dengan salat. Jika seseorang melakukan salat tepat pada waktunya, seperti yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka salat tersebut akan menjadi penggugur dosa yang sangat efektif, dan Allah tidak akan menyanyiakan hamba tersebut yang telah taat kepadanya. Juga telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Bagaimana pendapatmu jika di hadapan pintumu ada sungai mengalir, yang dengan itu kalian semua mandi 5 kali sehari? Apakah ada tersisa daki di badannya?" Lantas sahabat pun menjawab, "Tidak sekalipun." Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahannya." Diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian juga sholat menjaga kesehatan jasmani. Dampak kesehatan yang timbul dari gerakan sholat seperti ruku, sujud dan lain-lain, berkaca pada Rasulullah seperti yang tidak disebut oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ruku tidak terlalu tegap dan tidak terlalu bungkuk. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud kedua, beliau tidak melakukan sujud yang kedua sebelum melakukan gerakan sujud di antara 2 sujud yang benar. Dari sini kita sudah tahu salat tersebut merupakan latihan fisik sekaligus mental dengan cara yang seimbang, sehingga tidak ada yang terlupakan atau terlalu ditekan. Latihan tersebut sangat penting untuk disadari bahwa bagian besar penyakit yang sekarang marak disebabkan oleh karena kondisi mental yang tidak sehat. Fungsi yang harmonis dari pikiran itu pada tingkat yang benar dan pada cara yang sangat seimbang
hanya dapat diperoleh dengan salat. Menurut Ad-Dhabi, melalui salat yang ikhlas lagi khusyuk, hati seorang akan bisa dekat dengan Tuhan. Jika hati manusia dekat dengan Tuhan, sang penguasa dunia yang mencipta penyakit dan obatnya, yang memerintah alam dunia sesuai dengan kehendaknya, maka baginya akan tersedia obat-obatan bagi penyakitnya. Hal demikian tidak bisa dialami oleh siapa saja kecuali orang yang beriman dan telah diberi petunjuk olehnya. Kemudian selanjutnya, salat menumbuhkan sikap optimis melalui salat. Dengan beribadah kepada Allah, kita akan senantiasa memperoleh ketenangan agar kita selalu mengingat Tuhan. Maka salah satu yang terakhir adalah dengan menjalankan salat. Salat merupakan cara yang mudah untuk mengingat Allah, karena manusia menjalankan ibadah salat minimal 5 kali dalam sehari, yaitu menjalankan salat fardu. Dalam ketenangan ini, manusia bukan hanya memperoleh ketenangan secara batiniah, tetapi juga dapat memperoleh ketenangan secara lahiriah. Bahkan dampak positifnya dapat diketahui dari kesehatan mereka. Salat adalah amal ibadah yang paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Gerakan-gerakannya sudah sangat melekat dengan gerakan khas tubuh seorang muslim. Namun pernahkah kita terfikir apa manfaat masing-masing daripada gerakan salat? Dari sudut pandang ilmiah, menjadikan salat gudang obat bagi berbagai penyakit. Salat seorang hamba telah cukup syarat untuk mendirikan salat. Sejak itulah ia mulai meneliti makna dan manfaatnya. Sebab salat diturunkan untuk menyempurnakan fasilitasnya bagi kehidupan manusia. Setelah sekian tahun menjalankan salat, sampai di mana pemahaman kita mengenainya? Ya, barangkali saya minta Fatur untuk berdiri di samping saya. Ya. Yaitu pertama mengenai gerakan salat, yaitu takbiratul ihram. Coba takbir, Allahu Akbar, ya. Postur atau posisi tubuh itu berdiri tegak, mengangkat kedua tangan, coba angkat kedua tangan sejajar dengan telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Silakan. Apa manfaatnya ini? Gerakan ini melancarkan aliran darah atau saluran getah limfa dan kekuatan otot lengan untuk menyangga bahu yang berat sehingga tangan harus dilipat. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, ya coba angkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekap di depan dada. Sikap ini menghindarkan kita dari berbagai gangguan persendian, khususnya bagian tubuh bagian atas. Nah, kemudian selanjutnya ruku. Nah, posisi berdiri yaitu satu jengkal di antara tumit. Jangan terlalu rapat, kemudian membuka sedikit sehingga bahu sejajar turun ke bawah dan ke posisi tangan ke depan. Itu namanya posisi anatomi bagi tubuh manusia. Itulah posisi yang paling stabil pada manusia pada saat berdiri tegap. Nah, kemudian selanjutnya ruku. Nah, coba silahkan ruku. Ya. Ruku yang sempurna ditandai dengan tulang belakang yang lurus. Jadi tulang belakang lurus, ya. Sehingga bila diletakkan gelas di atas, dia tidak akan tumpah. Kemudian posisi kepala lurus, ya. Dan dengan tulang belakang jadi lurus. Jadi jangan hanya sedikit saja bungkunya. Atau kemudian kita punya siku atau lengan itu lurus sehingga membentuk kuda-kuda 90 derajat. Nah, coba kalau Anda tekuk keluar sedikit, coba. Keluar sedikit. Ya, posisinya keluar ini. Ya, coba pasti Anda menungging turun. Ah, begitu. Ini posisi yang kurang bagus. Ya, turun sedikit lagi sehingga bukannya ruku tapi menungging seperti mau terjun. Ini karena mengapa? Karena ini sikunya tidak lurus, bengkok. Sehingga orang susah untuk melihat tempat sujudnya.
Sedangkan kalau umpamanya tegak begini, persis sujudnya pasti dilihat. Tapi kalau ada bungkus sedikit, coba buka, pasti ditunduk kepalanya. Pasti kakinya saya bisa dilihat. Nah, inilah perlunya kita, artinya gerakan-gerakan berdiri yang betul. Nah sekarang, apa manfaatnya? Postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang, atau istilahnya itu corpus vertebrae, sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Nah ini, jadi bagian belakang ini, tulang-tulang belakang itu adalah sambungan daripada otak. Di dalamnya itu ada sumsum tulang belakang. Di samping sumsum belakang itu ada ruas tulang belakang. Keluar dari tulang belakang adalah saraf-saraf semua di situ. Seperti kalau kita umpamanya lidi atau daun kelapa, dikasih keluar daunnya, ada keluar lidi-lidinya kiri kanan. Sama persis jaringannya itu pada bagian belakang. Kita tahu bahwa tulang belakang itu 33 ruas, ya. 7 bagian servikal daerah leher, 12 ruas tulang belakang, tulang punggung, 5 tulang pinggang, kemudian 5 tulang punggung dan 3 tulang ekor. Nah itu jadi semua 33 semua ruas. Nah ini, sehingga penyangga tubuh dan juga pusat saraf. Sehingga kalau orang patah tulang belakang pasti lumpuh, karena disitulah sarafnya yang keluar, sehingga saraf yang terkena ke bawah itu pasti mengalami kelumpuhan karena tidak berfungsi lagi dia punya saraf. Nah, kemudian posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah semua. Tangan yang tertumpu di lutut berfungsi merelaksasikan daripada otot bahu ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kandung kemih untuk mencegah gangguan prostat pada laki-laki. Nah, jadi kalau rukunya itu betul bagus sekali, maka dia akan menekan kandung kemih untuk mencegah terjadinya pembesaran pada prostat pada laki-laki. Nah, kemudian itidal, bangun dari ruku, ya. Kemudian mengangkat tangan, kedua tangan sunita, ruku dulu, ya. Kemudian itidal, bangun dari ruku, kemudian tubuh kembali tegak, mengangkat dua tangan setinggi telinga, diangkat lagi naik, ya. Manfaatnya apa? Itidal adalah posisi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Disinilah waktu agak lama sedikit untuk istirahat, untuk persiapan untuk terjun ke bawah untuk sujud. Gerakan berdiri, bungkuk berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Jadi persis secara ruku kita naik lagi kembali, berarti itu latihan pada daerah pencernaan. Jadi organ pencernaan dalam perut mengalami pemijatan. Jadi pas kita ruku itu pencernaan kita terjepit, ya. Nah, sehingga dengan naik kembali terjadilah kelonggaran secara bergantian. Efeknya pencernaan menjadi lebih lancar. Nah, kemudian selanjutnya pada saat kembali berdiri ada 2 versi. Yang pertama untuk relaksasi pada anggota badan, terutama anggota tangan, itu bisa lurus saja ke bawah. Lurus ke bawah, karena ini merupakan rileks. Mengapa kalau orang bersedekap kembali, ini memberikan beban lagi pada anggota gerak bagian atas. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya sujud. Nah ini sujud, yaitu posisi menungging. Ya, saya kira cukup ya. Atau masih dulu nanti. Dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki dan dahi pada lantai. Coba sujud. Ya. Nah, pada saat sujud seharusnya lutut bagian ini pasti berdiri 90 derajat, agak ke depan sedikit, ya. Tarik ke belakang sedikit, enggak, badannya agak losot ke depan, Ustaz ya. Apa gunanya? Ini menungging, ya, sehingga di sini tertarik tulang belakang ke depan, ya, tertarik itu bagian belakang tertarik. Nah, sehingga di sini juga agak longgar sedikit depan. Dan tangan ini harus dibuka untuk terjadinya suatu penekanan pada daerah dada, sehingga pernapasan bisa longgar. Nah ini. Kemudian manfaatnya, aliran darah getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan aliran darah kaya oksigen bisa mengalir semaksimal ke otak. Ini. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang.
Karena itu lakukan sujud dengan tumakninah. Jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur juga ini menghindarkan gangguan wasir. Nah ini jadi kalau orang ambayan bisa dengan posisi duduk begini, ya, dan sujud yang lama menimbulkan itu poros itu lari masuk, tidak keluar. Khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan kewanitaan. Kemudian juga pacu kecerdasan. Gerakan sujud dalam salat tergolong unik. Falsafahnya adalah manusia menundukkan diri sederhananya, bahkan lebih rendah dari pantatnya sendiri. Dari sudut pandangnya ilmu psikoneuroimunologi atau ilmu mengenai kekebalan tubuh dari sudut pandang psikologis yang didalami oleh Profesor Saleh, gerakan ini mengantar manusia pada derajat yang setinggi-tingginya. Mengapa demikian? Dengan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di otak terlatih untuk menerima pasokan darah. Nah, pada saat sujud, posisi jantung berada di atas kepala yang memungkinkan darah mengalir secara maksimal ke otak. Itu artinya otak mendapat pasokan darah kayak oksigen yang memacu kerja sel-selnya. Dengan demikian, sujud yang tumakninah dan kontinu dapat memacu kecerdasan. Riset yang telah mendapat pengakuan dari Harvard University Amerika, bahkan seorang dokter kebangsaan Amerika yang tak dikenalnya mengatakan masuk Islam setelah diam-diam melakukan riset pengembangan khusus mengenai gerakan sujud. Nah ini. Kemudian sujud adalah latihan kekuatan untuk otot tertentu, terutama otot dada. Saat sujud, bagian tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Itulah saatnya kontraksi pada otot bagian dada, bagian tubuh yang menjadi kebanggaan pada perempuan. Payudara tak hanya menjadi indah bentuknya, tapi juga memperbaiki fungsi kelenjar air susu yang ada di dalamnya. Kemudian juga fungsi sujud lain memudahkan persalinan. Masih dalam fase sujud, ada manfaatnya bagian itu, yaitu saat panggul dan pinggang terangkat melampaui kepala dan dada, otot-otot perut berkontraksi penuh. Kondisi ini melatih organ sekitar perut untuk mengejang lebih dalam dan lebih lama. Ini sangat menguntungkan bagi wanita karena dalam proses persalinan dibutuhkan pernapasan yang baik dan mampu mengejang yang mencukupi. Bila otot perut telah berkembang menjadi besar dan kuat, maka secara alami justru lebih elastis. Kebiasaan sujud inilah menyebabkan tubuh dapat mengembalikan serta mempertahankan organ-organ perut pada tempatnya untuk terjadinya fiksasi atau terjadi penekanan. Kemudian perbaikan kesuburan setelah sujud adalah gerakan duduk. Salat dua macam, ada sikap, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Perbedaannya terdapat pada posisi telapak kaki. Manfaatnya saat iftirash atau tahiyat awal, kita bertumpu pada pangkal paha yang berhubungan dengan saraf nervus ischias, atau istilahnya saraf yang paling besar yang pada pantat, pada tungkai. Inilah yang menyebabkan orang sampai kram dia punya tungkai jika mana terjepit. Sehingga jika mana orang banyak duduk, inilah yang mengalami gangguan pada kakinya sehingga merasa kram pada tungkai. Karena inilah saraf ischias yang paling besar yang mulai dari pantat turun ke bawah sampai di telapak kaki. Posisi ini menghindari nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tidak mampu berjalan. Duduk tawarruk sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih atau uretra.
kelenjar kelamin pada pria atau prostat, dan saluran vas deferens jika dilakukan dengan benar. Postur ini mencegah impotensi pada laki-laki. Variasi posisi telapak kaki pada iftirash dan tawarruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Kemudian salam, ya, salam. Gerakannya itu memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Apa manfaatnya? Yaitu terjadinya relaksasi pada otot sekitar leher dan kepala, yaitu menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit otot wajah. Beribadah secara rutin dan kontinu bukan saja menjuburkan iman, tetapi juga mempercantik diri wanita luar dan dalam. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kisah nyata. Dituduhkan oleh MS dari Arab Saudi. Dia bilang, aku tidak pernah tahu jalan menuju masjid. Seseorang berbicara, dia tidak pernah tahu kemana masjidnya. Sedangkan orang tuanya adalah seorang ustaz yang mengajarkan Al-Quran. Harta yang berlimpah di hadapannya telah menghancurkan, menjauhkannya dari jannah Allah. Namun kemudian Allah berkehendak lain. Dia mengalami kecelakaan lalu lintas, kecelakaan mobil yang membuatnya tidak bisa berjalan sama sekali. Terjadi paraplegia. Sehingga dokter menegaskan bahwa tidak ada sebab yang jelas mengenai kelumpuhannya, yang istilahnya hanya shock neuronitis yang mempengaruhi kemampuannya untuk bergerak. Satu hari sebelum saudaranya mendudukkannya di kursi roda, setelah keluar dari mobil, tiba-tiba terdengar suara azan saat sholat maghrib. Suara muazin mengumandangkan begitu merdu. Dia menyentuh dia punya hati dan menggerakkan perasaanku. Seakan-akan baru pertama kali aku mendengar azan selama hidupku. Sekitar itu kedua mataku berlinang. Saudaraku terkejut dan aku langsung memintanya agar mengantarku ke masjid untuk salat bersama berjamaah. Hari berikutnya aku lalui dengan tekun menunaikan salat di masjid hingga salat subuh sekalipun. Meskipun menanggung penderitaan yang berat ini, aku bertekad untuk tidak pernah menarik diri dari jalan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam sebelum salat subuh, dalam mimpi aku melihat ayahku bangun dari kuburnya dan menepuk punggungku. Aku pun menangis. Lalu ia berkata, "Anakku, jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala mengampunimu karena dirimu." Aku sangat senang mendengar berita gembira ini dan segera bersalat dan bersujud sebagai ungkapan rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mimpiku ini telah berulang-ulang beberapa kali. Tahun demi tahun berlalu. Satu pagi aku salat subuh di masjid di sebelah rumah kami. Aku duduk di kursi roda sebagai ujung saraf saf pertama. Imam mulai membaca doa kunut. Lama namun masyahdu. Hatiku sangat tersentuh dengan doanya sehingga air mataku mengalir. Tubuhku gemetar dan hampir saja hatiku melompat keluar dari dadaku. Aku merasa maut setelah mendekat denganku. Beberapa saat kemudian aku menjadi tenang dan melanjutkan salatku. Setelah mengucapkan salat, aku merasakan ada sesuatu kekuatan yang mengalir di tubuhku yang belum pernah aku rasakan. Aku merasa ada kekuatan yang menuntunku berdiri. Aku pun mencoba bangun dari kursi rodaku untuk menggesernya ke samping untuk berdiri dengan telapak kakiku. Lalu aku salat 2 rakaat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat, jamaah di selingkuh datang memberi ucapan selamat.
air mata mereka membiru dengan air mataku. Kebahagiaanku atas ketulusan perasaan mereka tak terbayangkan. Lalu imam datang membisikkan di telingaku dan memelukku. Jangan sekali-sekali kau lupakan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas dirimu ini. Jika dirimu kembali bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kamu ke kursi roda itu dan jangan mendekannya lagi selama-lamanya. Itulah kisah nyata daripada seorang yang sebelumnya tidak pernah ke masjid, tapi karena sesuatu kecelakaan maka akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.